Selamat berjumpa kembali. Senang sekali dapat menjumpai saudara-saudara yang setia mau belajar bagaimana memimpin pelajaran Alkitab. Saya harap saudara-saudara sudah lebih memahami dan saudara sudah komitmen mau mengajarkan Alkitab kepada orang lain, baik di kelompok kecil maupun di sekolah minggu, ya. Karena kita sebagai murid Kristus, kita mau mengajarkan firman Tuhan kepada orang lain, dan kita sudah menjadi muridnya, kita harus bukan hanya membaca, mendengarkan, mempelajari dan merenungkan ya, tapi sekarang melaksanakan dengan mengajarkan firman-Nya kepada orang lain. Nah, saudara-saudara, hari ini kita akan belajar dari Filipi pasal kedua ayat 1 sampai 11 ya. Nah, jadi ayat 1 sampai 11 ini kita akan belajar, kenapa ini slide-nya tidak kelihatan, sebentar ya. Kita lihat lagi, mana nih? Oh, itu dia ya. Oke. Ya, kita akan belajar dengan judul, mungkinkah mengerti pikiran dan perasaan Kristus? Sebetulnya yang akan kita pelajari pikiran dan perasaan Kristus yang biasanya disebut ini kristologi. Di dalamnya kita akan belajar mengenai Yesus. Pelajaran yang mendalam mengenai Tuhan Yesus yang Rasul Paulus tidak menulis di bagian lainnya, tetapi khusus hanya di Filipi pasal 2 ini dia menulis mengenai Tuhan Yesus yang luar biasa dalamnya yang perlu kita mengerti. Nah, saudara, pada waktu mengajarkan prinsipnya bado, capek, cakep, dan ape ya. Saudara yang sudah mengikuti 1 sampai 3 sudah paham. Dan sekarang kita lihat baca. Tentu saudara mulai dengan membaca. Kemudian saudara doakan mohon pimpinan Roh Kudus. Karena saudara akan mempelajari firman Tuhan yang sangat mendalam dan ingin membagikan dengan orang lain supaya orang lain belajar dan mereka mengerti, mereka paham. Yang penting akhirnya mereka mau melakukan, mau mengerti pikiran dan perasaan Kristus serta menjalankannya. Ya, kalau setelah saudara berdoa, saudara membaca ulang, kemudian kalau saudara sudah berpengalaman, mungkin tidak terlalu sering membaca, beberapa kali saudara bisa mencari mana pesannya, pesan intinya, yang mana kebenarannya, mana aplikasinya, dan yang mana penerapannya. Ya, di dalam pelajaran atau perikop yang ditulis oleh Rasul Paulus, biasanya di dalamnya bisa kita dapatkan semua. Nah, saat ini juga kita akan melanjutkan pelajaran ini. Kita juga perlu berdoa, ya. Minta pimpinan Roh Kudus. Tuhan Allah Bapa kami, ya Roh Kudus, kami mohon Engkau pimpin pelajaran Alkitab ini sehingga para pemimpin-pemimpin yang mau menyampaikan pelajaran mereka dapat paham, mengerti, dan bisa menyampaikan dengan urapan dari Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Nah saudara, kalau saudara sudah membaca, ini persiapan saudara ya. Jadi saudara lakukan, cari pesan intinya apa setelah saudara membaca ayat 1 sampai 11. Nah biasanya kita dapatkan di pada permulaan ya. Namun ini kali bukan ayat pertama melainkan ayat yang kedua. Ya, ayat yang kedua, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ini yang dia tekankan di dalam ke-11 ayat ini. Nah, itu sebabnya kita perlu
tahu latar belakangnya mengapa dia minta supaya orang Filipi itu sehati sepikir, satu tujuan, ya, dalam satu roh. Nah, saudara, karena surat Filipi ini ditulis ada sebabnya, tujuannya ada 3. Yang pertama, dia mau berterima kasih atas kiriman pemberian yang berlimpah dari jemaat di Filipi. Yang kedua, pada waktu pemberian itu disampaikan, mereka mengutus Epafroditus, anggota jemaat Filipi. Namun Epafroditus ini akhirnya dia sakit pada waktu menemani Rasul Paulus di penjara. Rasul Paulus pada waktu di penjara menulis surat ini. Nah, sakitnya parah sampai dia hampir mati katanya ya. Itu sebabnya Rasul Paulus mau mengirim dia kembali. Nah, oleh sebab itu saudara dapat membacanya di pasal 3 nanti ya. Oleh sebab itu dia khawatir nanti karena jemaat Filipi begitu mengasihi Rasul Paulus, khawatir kalau mereka curiga kenapa ini Epafroditus kok dia tidak setia ya. Jadi untuk menepis pikiran itu dia menulis surat ini. Namun yang ketiga adalah itu seperti di gambar itu ada 2 perempuan yang sedang berselisih, yaitu Sintike dan Yodia. Nah, karena ada perselisihan ini, maka tadi ya dikatakan dia mengatakan agar sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Nah, tapi nanti kita lihat bagaimana caranya bisa mencapai pesan inti ini. Jadi kita cari kebenarannya. Nah, kebenaran di dalam ayat-ayat ini, yang pertama bahwa di dalam gereja itu ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Ya, jadi satu kebenaran bahwa di gereja itu kita bisa saling menasehati dan menghibur. Kalau ada masalah ya saling bisa ini karena kita satu tubuh. Nah, kemudian tadi ayat kedua itu intinya, lalu ayat ketiga dengan bagaimana sehati sepikir, yaitu dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jadi kita simpulkan supaya tidak egosentris, hanya memikirkan dirinya saja. Begitu juga yang ayat keempat. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, Rasul Paulus ingin menjelaskan bagaimana rendah hatinya, bagaimana supaya anggota gereja itu bisa bertumbuh dewasa, yaitu meneladani Yesus Kristus. Nah, itu sebabnya pada waktu dia memberi nasihat supaya sehati sepikir, satu tujuan, maka dia memberikan teladan supaya ini bisa dilaksanakan. Ya, Rasul Paulus selalu kalau memberi nasihat, dia memberi kebenaran-kebenarannya dan dia memberikan caranya bagaimana. Lalu dia memberi teladan di sini ya. Hendaklah, jadi bagaimana diaplikasikannya? Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Waduh, gimana nih bisa menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus? Tadi kan dia katakan supaya rendah hati ya. Jadi teladannya dari ayat 6 sampai 8. Nah, ini saudara yang mengenai Yesus. Jadi ini bagaimana kita bisa mengerti perasaan dan pikiran Kristus. Yaitu dengan rendah hati yang bagaimana rendah hatinya yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu suatu milik yang harus dipertahankan. Ya, jadi tidak mempertahankan statusnya. Dia setara dengan Allah tetapi dia tidak mempertahankan. Kalau dia mempertahankan ya tetap di surga ya, tidak mau
menjalankan, apalagi turun ke dunia bersama manusia ya. Jadi caranya yaitu dia meninggalkan keakuannya, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya, dia berinkarnasi, merendahkan diri serendah-rendahnya. Nah, kalau raja kadang-kadang inkognito itu masih sesama manusianya ya, atau seorang yang pangkat dia kepengen tahu keadaan rakyatnya ya. Jadi dia tidak memasang pangkatnya, tetapi dia menyamar lalu turun di antara masyarakat, ingin tahu kehidupan mereka bagaimana. Nah, jadi ini yang dilakukan Tuhan Yesus, dia adalah Allah. Allah yang ada di surga, yang bertakhta di dalam kerajaan surga, tapi dia mengosongkan dia, tidak peduli akan dirinya. Dan mengosongkan dirinya, melupakan siapa dirinya, dan mengambil rupa seorang hamba. Menjadi sama seperti manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, karena dia datangnya ke dunia ini tujuannya untuk menyelamatkan manusia. Bagaimana manusia bisa selamat? Manusia sudah berdosa, harus disucikan. Bagaimana caranya? Jadi dia rela mau menyucikan manusia itu, mau supaya manusia ini beroleh keselamatan, dia merendahkan diri, dia rendahnya serendah-rendahnya, merendahkan diri sampai mau jadi manusia. Ya, mengambil rupa seorang hamba. Nah, kita lihat seorang hamba itu nurut ya, seorang hamba itu tidak punya status. Apa disuruh apa saja sama bosnya, sama atasannya dia mau. Nah, itu digambarkannya seperti ini. Jadi kalau kita mengerti pikiran dan perasaan Kristus itu digambarkannya luar biasa. Jadi Kristus berpikir untuk menyelamatkan, apalagi kalau tadi tujuannya orang supaya sehati sepikir di dalam jemaat itu jangan egosentris, jangan mikirkan diri sendirinya, melainkan ini teladannya, yaitu tidak mempertahankan statusnya siapa dia, mentang-mentang pangkatnya atau apa, enggak. Tetapi mengosongkan dirinya, merendahkan diri untuk supaya bisa sama-sama ya menyelesaikan masalah. Kalau dalam pertengkaran, kalau saling rendah hati ya bisa saling memaafkan. Nah, ini sampai taatnya Kristus itu sampai taat bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, kalau kita di dalam jemaat tidak sampai demikian, tetapi prinsipnya harus mengerti cara berpikirnya dan perasaan Kristus, itu sebabnya dikatakan ini yang dalam sekali untuk bisa mengerti. Jadi karena itu ya, jika kita mau tidak egosentris, rendah hati, tidak mempertahankan status, kita bisa berempati kepada orang lain. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jadi nama Tuhan dimuliakan. Dan orang mau bertekuk lutut, segala yang ada di langit, yang ada di bumi, dan yang di bawah bumi. Ya, menyebut dan segalanya mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Jadi orang mau menerima Kristus, nama Allah ditinggikan. Jikalau dapat sehati sepikir. Ini sebetulnya penting sekali. Pelajaran ini dalam sekali. Ya, kalau nanti kita lihat ya, kita mempraktekannya bagaimana. Jadi ini pelajarannya, ya. Jadi nanti saudara pikirkan untuk murid-murid itu akan diajarkan apa supaya semuanya bisa di dalam komunitas sendiri dan nanti di luar bisa rendah hati, bisa punya sehati sepikir untuk menjalankan misi dari gerejanya, ya. Jadi kita lihat
saat pertemuan kita menggunakan konsepnya 3 in dan 2 im, ya. Saya rasa saudara masih ingat 3 in-nya apa? Yang pertama, waktu saudara mengajarkan, ini waktu pertemuan ya, coba games dulu untuk orang nanti mengerti. Gamesnya apa? Minta seorang untuk menebak pikiran orang lain. Jadi coba terka, si Lisa, dia sedang memikirkan apa? Ya, semuanya menerka, ya. Atau minta mereka menerka perasaan seseorang lain. Dia perasaannya sedang apa nih? Apa dia gembira, apa dia sedang marah, atau nah jadi suruh nerka. Ini kan pendahuluan ya, supaya orang diarahkan untuk mulai memikirkan tentang pikiran dan perasaan, ya, mengerti pikiran dan perasaan Kristus. Ya, bagaimana bisa mengertinya ya? Sedangkan orang biasa saja kalau dia tidak akrab, kalau dia tidak dekat sekali, dia tidak bisa. Ya, suami istri aja kadang-kadang tidak selalu bisa menerka apa yang dipikir oleh suami, atau suami tidak bisa menerka apa yang dipikir oleh istri, sampai mereka bilang, wah susah dia mengerti ini perempuan. Atau yang perempuan juga susah mengerti laki-lakinya ya. Nah kemudian saudara mulai transisinya, saudara ajak mereka berdoa supaya bisa mengerti pikiran dan perasaan Kristus. Nah, setelah berdoa, mereka sama-sama membaca Filipi 2, 1 sampai 11, tanyakan informasi apa yang kalian dapat dari perikop ini. Jadi kalau semuanya sudah dibaca ayat 1 sampai 11 ya, mungkin di sini tadi sudah saya tuliskan semua ya di dalam persiapan. Semua ayat-ayatnya sudah ditulis. Jadi tidak perlu dibaca lagi ya. Nanti waktu saudara mengajar ya harus dibaca. Tunggu, jadi mulai setelah mereka baca, lalu saudara tanya ya, apa sih informasi yang mereka dapat? Minta mereka menguraikan, biasanya lupa, mereka baca lagi, cari ya. Lalu kalau bisa saudara supaya mereka itu membaca beberapa kali dan memahami firman Tuhannya, jadi dibacanya setelah mereka baca biar mereka menjelaskan. Mereka menjelaskan apa tadi yang dibaca. Ya secara sederhana, kalau tidak lengkap saling mengisi. Yang satu kurang jawabannya suruh yang kedua, suruh yang ketiga. Jadi biar mereka ada waktu lalu menceritakan fakta-fakta atau nasihat-nasihat yang diberikan di dalam bacaan tadi, ya. Lalu biarlah sampai semua sudah membaca, lalu tanyakan pada mereka, ya. Apa sebetulnya pesan intinya apa? Ya, sudah dapat inspirasi apa dari 11 ayat ini? Oh, pasti pendapatnya beda-beda. Mereka fokusnya kepada Tuhan Yesus atau mereka fokusnya yang mana ayatnya? Biasanya berbeda-beda. Lalu saudara jelaskan bahwa yang penting dari pesan intinya adalah ayat yang kedua, ya. Lalu ayat 2 dibaca, ya. Ini adalah intinya. Kemudian jelaskan latar belakangnya, mengapa surat Filipi ini ditulis, supaya tahu. Oh, jadi tujuannya ini. Jadi pasal 2 ini tujuannya untuk mendamaikan orang yang sedang berselisih. Itu sebabnya supaya kalau mereka sehati sepikir kan, ya perselisihan bisa diatasi, ya. Jadi supaya mereka dapat juga tidak curiga pada waktu Epafroditus dikirim kembali. Nah, jadi inilah inspirasinya, sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Ya. Nah, lalu investigasi, cari kebenaran-kebenarannya. Ya, tadi kita sudah. Jadi kalau bagaimana caranya supaya dapat sehati sepikir. Nah, begitu cara mencarinya, lalu kebenarannya apa?
Nah, diberitahu bahwa di gereja ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada kasih mesra, ya, ada satu jadi ada satu roh untuk supaya bisa disampaikan. Nah, ini ya, ada nasihat, kemudian ayat 3 dan 4 Saudara beritahu bahwa untuk mencapai sehati sepikir itu tidak egosentris, ya. Jadi kalau untuk anak muda atau orang dewasa, mereka dapat diminta untuk menguraikan, baca ayat-ayatnya, kemudian diuraikan. Nah, saudara bisa juga mendiskusikan, bisa tidak menjalankan begitu ya, tidak memikirkan diri sendiri, tidak berpikir yang sia-sia, lalu memikirkan kepentingan orang lain. Nah, semuanya itu apakah bisa dijalankan? Ya pasti diskusinya seru ya. Nah, kemudian beritahu bahwa yang tentang Kristus ini, nah itu yang kristologinya itu adalah teladan. Di dalam Paulus menyampaikan tulisannya ini, dia memberi teladan bagaimana rendah hatinya, bagaimana tidak egosentrisnya, bagaimana tidak memikirkan diri sendirinya, yaitu dengan rendah hati yang walaupun dia itu Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya, nah itu jadi yang pertama tidak mempertahankan status. Nah yang kedua dia berinkarnasi, mengosongkan dirinya sendiri. Ini cara rendah hatinya, mengosongkan diri walaupun dia itu pangkatnya apa, walaupun dia latar belakangnya orang kaya, walaupun dia orang yang bagaimanapun, tidak merasa hebat, ya, tetapi dia merendahkan dirinya dan mau mengerti perasaan orang lain. Ya, jadi dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Taat sampai mati. Nah, saudara, waktu mengajar ini bisa dibahas panjang lebar karena bagaimana bisa taat sampai mati, rela. Nah, karena demi menebus dosa manusia. Ya, kita yang sudah, manusia yang sudah seperti begini ya, manusia yang hidupnya itu banyak kejahatan yang dilakukan atau manusia yang yang seperti ya kita dan seperti orang-orang yang ya semuanya Tuhan Yesus mau menebus dosa orang yang bagaimanapun jeleknya, yang bagaimanapun bobroknya, yang bagaimanapun keadaannya. Yesus ini berinkarnasi, dia tidak mempertahankan status dan dia taat sampai mati di kayu salib. Itu tujuannya untuk menyelamatkan, menebus dosa manusia, menyelamatkan saudara dan saya dan orang lain. Nah, itu sebabnya kalau begitu bisa melaksanakan sehati sepikir, ya. Jadi akibatnya apa? Implikasinya kalau kita bisa sehati sepikir, tidak egosentris, rendah hati, tidak memperkan status, kita berempati, maka kamu dalam hidupmu bersama itu bisa menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus. Ya, jadi mengerti tadi teladan yang diberikan itu. Nah itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan nama di atas segala nama. Yaitu nama Kristus ditinggikan, ya, nama Tuhan dimuliakan. Nah, berikutnya kelanjutannya supaya dalam nama Yesus semua orang mau percaya, ya, baik yang di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi, semuanya mengaku Kristus adalah Tuhan, sampai bertekuk lutut, ya. Dan segala mengaku dia adalah Tuhan dan kemuliaan bagi Allah Bapa. Ya, orang mau menerima Kristus dan nama Allah ditinggikan. Nah, saudara-saudara, lalu di sini memang berbeda dari persiapan saudara tadi, aplikasinya dan penerapannya ya.
Nah, sekarang kita lihat bagaimana mengimplementasikannya. Mengimplementasikannya, caranya sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan itu di dalam gereja bisa saling menasehati, saling menghibur kalau ada yang sedia. Jadi ya kalau kita bisa meredahkan diri, jadi bisa melakukan ini ya. Ada persekutuan roh, kasih mesra, dan belas kasihan. Jadi lalu kita harusnya tidak egosentris. Jangan hanya memikirkan kepentingan diri sendiri saja. Dan kita harus latihan untuk rendah hati. Rendah hati bisa latihan ya. Bisa latihan rendah hati. Karena kita berpikir, oh Tuhan Yesus saja mau. Jadi caranya rendah hati itu bagaimana? Yaitu dengan mengosongkan diri, mengerti pikiran dan perasaan Kristus. Tidak mempertahankan statusnya. Merendahkan diri dengan berinkarnasi. Mengerti hati pikiran orang lain. Ya, berempati. Lalu, oh kenapa kok berselisih? Oh mungkin dia tadi tersinggung kata-kata saya. Atau mengapa kok dia mempertahankan pendapatnya. Jadi didiskusikan. Jadi kalau di dalam gereja seperti ini ya, bisa tercapai sehati sepikir. Ya, dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Maka gereja jadi memuliakan Allah. Ya, nama Allah ditinggikan. Dan orang bisa menerima Yesus Kristus karena orang lihat, oh di dalam gereja itu orang saling mengasihi, bisa memaafkan, bisa mengampuni. Aduh, semua ini harusnya bisa dilaksanakan dalam gereja. Nah, saudara, untuk kali ini, setelah belajar ini semuanya pengetahuan, perasaan. Kalau orang sudah mau komitmen, lalu bagaimana? Rendah hatinya mesti dilatih. Jadi, kita kasih homework ya. Kita kasih pekerjaan rumah. Bagaimana pekerjaan rumahnya? Tulis jurnal, bikin catatan, bisa juga di HP kan gampang ya, menulis catatan di HP. Lalu bikin jurnal. Jika ada yang berselisih, minta mereka menulis ya. Bagaimana caranya mereka bisa merendahkan diri untuk berdamai, berhasil atau gagal. Jadi itu ditulis, dicatat ya. Atau mungkin dalam keluarga, orang tua dan anak atau saudara, teman sekerja, mungkin siapa saja ya, atau orang di gereja, bahkan pemimpin gereja, minta mereka menulis jurnal bagaimana dapat atau bagaimana caranya kita mendamaikan seorang dengan yang lain yang berselisih, yang sakit hati. Ya, ada orang yang sakit hati itu sampai bertahun-tahun tidak bisa didamaikan. Nah, kalau mau merendahkan hati, mengerti pikiran dan perasaan Kristus, kita mau menjadi murid Kristus, ya kita harusnya bisa mengampuni orang. Kita saja yang seperti ini bisa diampuni oleh Tuhan Yesus, apalagi kalau kita bisa mendamaikan sesama kita ya. Lalu bagaimana prosesnya kita merendahkan hati? Bagaimana tidak mempertahankan status? Bagaimana berusaha mengerti perasaan orang lain? Ini indah sekali. Minta mereka membuat pekerjaan rumah. Nanti minggu depan kalau ada PA lagi, ya suruh mereka menjelaskan bisa nggak dilakukan ya. Kan kalau saudara mau mengajarkan kitab Filipi, ya dilanjutkan kitab Filipinya. Nah ini caranya bagaimana memimpin pelajaran Alkitab. Jadi saudara memimpinnya, yaitu langkah-langkahnya. Kalau saudara sudah tahu langkah-langkahnya, saudara dapat memimpin pelajaran Alkitab. Nah, di samping saudara mengerti isinya, saudara dapat menyampaikan kepada orang lain. Saya harap saudara bisa menguasai dan saudara bisa mempraktekkan, ya. Saudara bisa menjalankan. Terima kasih Tuhan atas pelajaran ini. Biarlah kami dapat mengerti pikiran dan perasaan Kristus dengan merendahkan hati, mengosongkan diri, dan kita berinkarnasi. Tuhan tolong supaya para pemimpin ini mau menjalankan dan mereka dapat mengajarkan kepada orang lain. Yang pertama-tama biarlah masing-masing akan merendahkan dirinya
dan dapat menjadi pendamai, dapat menjalankan hidup seperti Kristus. Terima kasih Tuhan, berkatilah semua orang yang mau menjadi murid-Mu, bisa mengajarkan firman Tuhan kepada orang lain. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara, sampai berjumpa lagi nanti bagaimana memimpin PA yang kelima ya. Terima kasih, sampai berjumpa. Tuhan berkati. Saudara boleh, kalau yang belum boleh subscribe dan ya dikasih like-nya ya, supaya nanti kalau ada keluar lagi, saudara dapat menerima notifikasinya. Demikian. Ciao.